أكرم فضلي. Assalamualaikum Ustadz Najmi, apakah sudah bisa dimulai? إيه فضلي. أه. Ya Ustaz Aceng, sudah bisa dimulai. Tafadhol. Baik, baik Bapak Ibu para santri yang berbahagia, mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya ali. Bapak Ibu Nur Santri, jamaah majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran yang berbahagia, Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini, kembali kita bisa hadir di majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran, episode yang ke-977, yang bertepatan dengan 20 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 16 Juni 2025 Masehi. Alhamdulillah. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, mari kita awali juga dengan membaca Al-Quran atau tilawatul Quran, suratul Fatihah, dan surah yang akan kita tadabburi masih di surah Maryam. Kepada Ustadz Najmi atau yang mewakili untuk bisa memimpin. Baik. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعظون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak santri yang berbahagia, sudah kita baca bersama suratul Fatihah dan juga beberapa ayat dari surah Maryam. Mudah-mudahan kelak menjadi syafi'an li ashabihi dan juga tentunya menambah keberkahan di pagi hari ini, insya Allah. Dari santri pagi hari ini, apakah sudah ada yang bersedia untuk menyampaikan hasil tadaburnya? Insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Daris Ustadz. Akan tetapi kita dahulukan dulu pembacaan hadis. Baik. Baik, mari kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan hadis dari kitab Sahih Bukhari yang akan dibacakan oleh Ustadz Najmi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dawin nufusi zakiyah amma ba'du. Hadratal mukarramin sahibul fadilati was sa'adati ad-doktor al-haj Amang Syafruddin wa kadzalika al-hajah Suryanti wa kadzalika al-asatidz wal ustadzat summal hadirin wal hadirat Tullab talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita akan kembali membaca melanjutkan pembacaan ya pada kitab Sahih Al-Bukhari. Masih dalam pembahasan tentang salat. Babus salati idza qadima min safarin. Bab tentang dianjurkannya melaksanakan salat sunnah khususnya apabila telah kembali dari sebuah perjalanan. Wa qala Ka'b bin Malikin dan Ka'ab bin Malik berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjidi fa shalla fihi." Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau telah kembali dari sebuah perjalanan, maka beliau memulai dengan memasuki masjid, kemudian melaksanakan sholat di dalamnya. Haddatsana Khallad bin Yahya qala telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya, beliau berkata haddatsana Mis'arun qala telah menceritakan kepada kami Mis'ar, beliau berkata haddatsana Muharibu bin Disarin an Jabir bin Abdullah qala telah menceritakan kepada kami Muharib bin Disar dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang berada di masjid. Qala Mis'arun, kemudian Mis'ar berkata, Arahu qala duhan. Ya, eh, aku berpendapat ya bahwasanya seseorang yang datang ini ya datang pada waktu duha. Faqala, kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, "Shalli raka'ataini." Salatlah 2 rakaat. Wa kana li alaihi dainun. Dan pada saat itu beliau Rasulullah SAW memiliki hutang kepadaku. Faqadani wazadani, maka beliau melunasinya dan juga menambahkannya. Selanjutnya babu idza dakhala al-masjida falyarka raka'ataini. Bab apabila seseorang memasuki masjid maka hendaklah mereka ya atau seorang yang masuk masjid itu melaksanakan salat 2 rakaat. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, beliau berkata akhbarana Malikun an Amir bin Abdullah bin Zubair an Amr bin Sulaimil Zuraqi an Abi Qatadah Salami telah mengabarkan kepada kami Malik dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi dari Abi Qatadah As-Salami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa." Apabila seseorang di antara kalian memasuki masjid, maka maka rukulah atau maka solatlah 2 rakaat sebelum
dia duduk. Artinya melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Babul hadasi fil masjid. Ya, bab tentang pembahasan apa namanya? Hendaklah seseorang menjaga wudunya atau tidak berhadas selama di masjid. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, beliau berkata akhbarana Malikun an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abi Zinad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis. Ya taqul Allahumma gfir lahu Allahumma rahamhu. Bahwasanya malaikat al malaikatu tusalli ala ahadikum. Ya malaikat itu senantiasa bersolawat kepada kalian. Maksudnya adalah mendoakan, ya malaikat senantiasa mendoakan salah seorang di antara kalian atau ya madama fi musallahu, selama dia berada dalam tempat sholatnya, selama seseorang itu berada di dalam masjid. Allazi shalla fihi ma lam yuhdas, yaitu tempat dia sholat selama dia belum berhadas. Takul, apa yang doa yang disampaikan oleh malaikat? Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Inilah doa malaikat bagi seseorang yang senantiasa berada dalam masjid selama dia belum berhadas. Babu bunyanil masjid. Bab tentang membangun masjid. Waqala Abu Sa'idin, kemudian Abu Sa'id berkata, kana saqful masjidi minal jaridin nakhli. Bahwasanya atap masjid pada zaman dahulu, khususnya pada zaman Rasulullah SAW, min jaridin nakhli, yaitu dari eh, daun-daun kurma yang sudah mengering. Wa amara Umaru bibina il masjid. Kemudian Umar pada zaman Umar, ya Umar memerintahkan untuk membangun masjid. Wa qala akinnan nasa minal matari. Dan Umar berkata, tenangkanlah orang-orang pada saat itu dari hujan. Wa iyyaka an tuhammira au tusaffira fataftanan nas, dan janganlah kalian mewarnainya, apakah itu dengan ya menghiasinya sehingga orang-orang akan terkena fitnah. Maksudnya orang-orang akan apa namanya apa ya ya terkena fitnah. Maksud fitnah di sini tuh jadi orang-orang senantiasa malah tidak memasuki masjid. Waqala Anasun, kemudian Anas berkata, yatabahuna biha. Ya, orang-orang senantiasa bermegah-megahan dalam membangun masjid. Summa la ya'murunaha illa qalila. Kemudian setelah dibangun dengan megah, orang-orang itu tidak memakmurkan masjid. Ya, kecuali hanya sedikit saja orang-orang yang memakmurkan masjid. Masjidnya sudah bagus, sudah megah, tapi tidak dimakmurkan. Waqala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas berkata, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Ini pendapat Ibnu Abbas bahwasanya orang-orang pada suatu waktu akan zakhraf itu artinya memberikan ornamen, memberikan hiasan-hiasan pada masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani memberikan hiasan-hiasan atau ornamen-ornamen yang sangat luar biasa terhadap tempat ibadah mereka. Haddatsana Ali bin Abdullah qala, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah
Beliau berkata, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'din, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, qala beliau berkata, haddatsani Abi an Salih bin Kaisan, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Salih bin Kaisan, haddatsana Nafi'un, telah menceritakan kepada kami Nafi' anna Abdullahi akhbarahu, bahwasanya Abdullah mengabarkannya, annal masjida kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabniyan mil labini, bahwasanya masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari atau terbangun dari batu bata yang terbuat dari tanah merah. Wasaqfuhul jaridu, atapnya itu terbuat dari daun kurma yang sudah mengering. Wa amaduhu khosabun nakhli, dan tiangnya itu terbuat dari pohon kurma. Falam yazid fihi Abu Bakrin syai'an, dan pada zaman Abu Bakar tidak menambahkan dalam pembangunannya sedikit pun. Wazada fihi Umar. Kemudian pada zaman Umar terjadi peluasan masjid. Wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada zaman Umar meskipun ada peluasan masjid, Umar tetap membangunnya sebagaimana dibangun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu billah bini wal jaridi wa ada amadahu khosaban, itu ya terbuat dari batu bata, ya, kemudian atapnya terbuat dari pohon kurma yang daun kurma yang kering. Wa ada amadahu khosaban, ya seperti biasa tiang-tiangnya terbuat dari pohon-pohon kurma. Tsumma ghayyarahu Utsmanu fazada fihi ziyadatan katsiratan. Kemudian pada masa Utsman terjadilah renovasi yang besar-besaran sehingga ya apa namanya, sehingga banyak perubahan. Wabana jidarahu bil hijaratil manqushati wal qassati. Kemudian pada zaman Umar, mohon maaf, pada zaman Utsman dinding-dinding masjid itu terbuat atau terbangun dari batu-batu yang diukir dan juga batu kapur. Wa ja'ala amadahu min hijaratin manqusah, dan juga tiang-tiangnya terbuat dari batu-batu atau tersusun dari batu-batu yang diukir. Wasaqafahu bisaji, dan juga atapnya itu ya terbuat dari bisaji, kayu-kayu pilihan. Artinya pada zaman Utsman itu terjadi perubahan dan perenovasian yang sangat luar biasa. Pada intinya ya yang harus kita perhatikan dalam proses pembangunan masjid itu bukan pembangunannya, boleh saja misalkan menambahkan apa namanya hal-hal yang sekiranya dibutuhkan masjid untuk menambah kenyamanan seorang jamaah. Akan tetapi yang paling penting itu adalah memakmurkannya. Jangan sampai masjid sudah dibangun dengan sangat luar biasa, dana yang sangat banyak, kemudian ditambahkan kenyamanan yang lainnya, tapi tidak dimakmurkan. Artinya orang-orang malah tidak memasuki masjid atau yang lain sebagainya. Itulah poin intinya. Jangan sampai sudah dibangun tapi tidak dimakmurkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Naktafi bihadal qadar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Najmi yang telah membacakan hasil tadabburnya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu dan para santri yang berbahagia, mari kita simak pembacaan hasil tadabbur atau presentasi
tadabbur yang akan disampaikan oleh salah satu santri di Pondok Pesantren Al-Qudwah Depok yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Ananda Daris. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya dari Sajid Nabia dari kelas 2 SMP IT Al-Qudwah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tadabbur Quran surat Maryam ayat ke-72. Surat Maryam merupakan surat ke-19 dalam urutan mushaf dan surat ke-44 dalam penurutan pewahyuan. Surah ini terdiri atas 98 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, bahkan sebelum para sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Surah ini diawali dengan huruf muqatta'ah kaf ha ya ain shad sebagai bentuk betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang melemahkan seluruh makhluk, bahwa tidak ada yang bisa membuat ayat yang serupa. Bahkan mereka tidak mengetahui tafsir ataupun makna ayat tersebut. Surat ke-19 dalam Al-Quran ini membawa banyak pelajaran terutama tentang keteguhan iman, ketakwaan kepada Allah, dan bagaimana Allah selalu hadir dalam setiap kesulitan hambanya. Kisah Maryam alaihissalam, seorang wanita suci yang dipilih Allah dan diberikan amanah besar, adalah inti dari surat ini. Namun tidak hanya itu, surat ini juga mengisahkan para nabi seperti Zakaria, Yahya, dan Ibrahim alaihissalam, yang mana semuanya menunjukkan bahwa pertolongan Allah datang pada waktu yang terbaik, meskipun menurut logika manusia tampak mustahil. Izinkan saya membaca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nunajjil ladzina attaqaw wa nadharul zalimina fiha jisiyya. Artinya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Tafsir ringkas Kemenak. Setelah peristiwa itu, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membuktikan ketakwaannya dengan menaati syariat. Dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim dan ingkar tetap di dalam neraka dalam keadaan berlutut karena pedihnya hukuman yang mereka rasakan. Masuk ke fikul Lughah. Tumma, makna kemudian menunjukkan urutan peristiwa bukan hanya secara waktu tapi juga tingkat kemuliaan. Ini adalah tahapan setelah mereka wariduha melintasi neraka di ayat sebelumnya. Nonaji, kata kerja bentuk mudhari sekarang berkelanjutan dari naja yunji, maknanya menyelamatkan dengan penuh kelembutan dan kekuatan, bukan sekedar mengeluarkan ada syiddah penekanan dalam bentuk munaqi. Keselamatan ini adalah aksi aktif dari Allah, bukan karena amal semesta. Alladzi taqa. Orang-orang yang bertakwa berasal dari kata waqa, artinya menjaga diri dari murka Allah dengan menjauhi larangan dan menunaikan perintah. Kata ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah hasil dari sikap hidup, bukan hanya keyakinan kosong. Nadaru, artinya kami biarkan, bukan kami masukkan, menunjukkan bahwa mereka sudah pantas di situ, bukan dipaksa atau dizalimi. Ini bentuk keadilan. Az-zalimin, yang dimaksud adalah orang-orang yang zalim, bukan sekadar maksiat kecil, tapi mereka yang menzalimi diri dan menolak petunjuk Allah. Fiha jiziyah, fiha di dalamnya neraka, jiziyah berlutut dalam keadaan tak berdaya, terhina, lemah, tersungkur, penuh rasa takut. Kata jiziyah menunjukkan kondisi kehinaan total, fisik mereka lunglai, mental mereka putus asa. Masuk ke fikul munasabah. Ayat 71. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti mendatangi neraka. Ini menyatakan tak seorang pun bisa lolos dari perlintasan neraka.
Ayat 72 menjelaskan dua kelompok hasil dari momen itu. Orang bertakwa diselamatkan, orang zalim dibiarkan berlutut dalam neraka. Musabahnya kuat. Ayat 71 ancaman universal dan ayat 72 penyaringan dan pembedaan berdasarkan iman dan amal. Masuk ke fikul hidayah. Eh, pertama, setiap manusia pasti akan menghadapi ujian besar neraka. Tapi Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Petunjuk takwa bukan hanya nilai spiritual, tapi pelindung hakiki di akhirat. Kedua, orang yang zalim tidak disiksa karena Allah zalim, tapi karena mereka ditinggalkan oleh Allah di tempat yang mereka pilih sendiri. Petunjuk, jangan pernah anggap remeh perbuatan zalim. Ini bukan sekedar dosa pribadi, tapi keputusan spiritual yang menjerumuskan. Tiga, Allah menyelamatkan bukan karena banyaknya amal semata, tetapi karena kualitas ketaatan dan ketakwaan. Petunjuk fokus pada niat dan konsistensi ibadah harian, ikhlas dan takwa jalan keselamatan. Kondisi berlutut menunjukkan bahwa siksaan bukan hanya fisik tapi juga kehinaan batin. Petunjuk jangan menukar kemuliaan akhirat dan popularitas dunia. Masuk ke fikul idarah. Mari aplikasikan ayat ini dalam manajemen hidup dan organisasi. Planning, perencanaan. Target menjadi bagian dari orang bertakwa yang diselamatkan. Langkah konkret menyusun jadwal ibadah harian, menargetkan amal kebaikan harian, membuat checklist pelanggaran yang harus dijauhi. Organizing, perorganisasian. Bentuk komunitas, keluarga, atau lingkungan yang saling menguatkan nilai takwa. Bangun sistem support untuk saling mengingatkan dalam iman, seperti halaqah atau murojaah. Tiga, actuating pelaksanaan. Hidup Hidupkan nilai-nilai ketakwaan dalam tindakan nyata, menjaga lisan, hati, dan waktu. Taat dalam sunyi maupun di keramaian, tolong menolong dalam kebaikan. Keempat, controlling pengawasan. Evaluasi mingguan atau harian. Apakah eh, hari ini lebih bertakwa dari kemarin? Apakah amal kita hari ini menyelamatkan kita dari jizya? Masuk ke fikul hadoroh. Ket- Pertama, ketakwaan sebagai dasar peradaban yang selamat. Ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan sebuah umat bukan pada teknologi, ekonomi, atau kekuasaan, tapi pada ketakwaan kolektifnya. Dua, zalim, akar kehancuran peradaban. Peradaban manapun yang dibangun di atas kezaliman akan berakhir dalam kehinaan, seperti ditinggalkan oleh Tuhan, berlutut dalam api sejarah. Ketiga, neraka sebagai analogi peradaban gagal. Dalam konteks sosial, Yesaya dapat dibaca sebagai masyarakat lumpuh secara moral, kehilangan kehormatan dan gaya gerak, akibat korupsi, penindasan, dan ketidakadilan. Empat, peradaban bertakwa adalah peradaban yang dibimbing dan diselamatkan. Sejarah membuktikan peradaban Islam berjaya ketika takwa dan keadilan menjadi poros utama. Demikian presentasi dari saya. Bila ada manfaat, alhamdulillah. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Anda Daris yang telah membacakan hasil tadabburnya pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak bersama kajian tadabbur interaktif Al-Qur'an, tadabbur surah Maryam yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, Fadilul Ustaz Dr. Kiai Haji Amang Syafruddin LCMM Hafizahullah. Kepadanya kami persilahkan. Ininya mana? Kan ada dua di kemarin. Yang satu kemarin dibawa di mobil. Satu lagi mau. Enggak, cari. Biar ketemu, cari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim.
suka miring gini. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نسألك اللهم يا ربنا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كما نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمنا يا رب رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ارحمنا يا ربنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ارحمنا يا ربنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. فلك الحمد يا رب أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن. ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعات حق. فلك يا ربنا أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا يا رب فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لنا يا ربنا ولأزواجنا وذرياتنا وأولادنا وطلابنا وطالباتنا وإخواتنا وأخواتنا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا عبادك وإيماؤك أبناء وبنات عبادك وإيمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. فارحمنا يا رب بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا ربنا تلاوته وتدبره وتطبيقه والدعوة إليه وحفظه آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا وشفيعا لنا لا حجة علينا يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hamba-hamba Allah jemaah Madrid Majelis Tadabbur Interaktif Hafidhakumullah, mudah-mudahan senantiasa dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan yang selalu saya ingatkan betapa kita sangat memerlukannya, membutuhkannya setiap saat, setiap langkah kehidupan yang senantiasa kita jalani. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Di antara para nabi dan para rasulullah, siddiqin, orang-orang jujur, syuhada, dan orang-orang yang wafat dimatikan dalam keadaan syahid. Sebagaimana hari ini Kau anugerahkan pada hamba-hambamu di Gaza, mereka dibantai dalam keadaan syahid di jalan-Mu ya Allah. Wassalihina, dan juga orang-orang saleh. Hamba-hamba Allah jemaah Madrik yang saya muliakan, laqad qala Allahu azza wa jal, Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah Madrik baik yang di TikTok maupun yang di Zoom serta yang di YouTube. Sekali lagi saya haturkan doa hafizakumullah, mudah-mudahan senantiasa dijaga Allah Azza wa Jalla. Untuk kesekian kali saya sampaikan hafizakumullahu bil iman. Semoga Allah menjaga kalian semuanya, kita yang hadir dengan keimanan kepadanya.
Keimanan yang dia sempurnakan sampai pada tingkat benar-benar kita menatap sorga itu seakan-akan di pelupuk mata. Sorga itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ya, nah itu keimanan kepada Allah. Semakin yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan janjikan. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh akan dia berikan padamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya, fatarda, maka kamu pasti ridha. Ya, ini juga bisa dijadikan wirid ya, kebiasaan dibaca setiap saat. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda, supaya apa yang Allah berikan pada kita ini benar-benar yang Allah ridhai, Bapak Ibu yang saya muliakan. Sekali lagi dengan iman kepada Allah, kepada para malaikatullah, kepada para kitab, kepada seluruh kitab-kitab Allah, kepada para rasul dan nabiullah. Beriman kepada hari kiamat dan juga iman kepada qada dan qadar. Sekali lagi menyempurnakan hidup kita. Allah jaga dengan keimanan yang tadi. Fahabib ilainal iman ya Rab. Anugerahi kami untuk selalu mencintai iman padamu ya Allah. Bahkan saat kami duduk bersimpuh ini pun semata untuk beriman padamu. Sebagaimana kebiasaan sahabat menyatakan ijlis bina nu'min sa'ah. Duduklah bersama kami beriman sejenak pada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, anugerahi kami cinta untuk selalu beriman padamu. Fahabib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Hiaskanlah iman itu dalam hati nurani kami, ya Allah. Tak ada perhiasan terbaik bagi hati kami kecuali saat kami benar-benar beriman padamu. Keimanan yang membuat kami saat disebut namamu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, iman yang menggetarkan hati kami ya Allah. Saat disebut Allah, dzukirallah, disebut Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati ini. Kekuatan hati yang merupakan bagian dari kuantum fisika sangat kecil sekali. Berbagai macam molekul atau atom atau neuron, apapun termasuk saraf-saraf di dalam yang sangat kecil itu. Bagian dari kuantum fisika. Fisika atau hal fisik yang bersifat kecil banget di bawah nano. Seluruhnya bergetar hanya denganmu ya Allah. Bismillah, dengan nama Allah lah seluruhnya bergetar. Yang menggetarkan hubungan kita dengan alam semesta yang lainnya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Keimanan yang semakin bertambah keimanannya ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita hadir di matrik ini untuk membaca kitabullah, memikirkannya, merenungkannya, mentadaburkannya, sampai pada tingkat menggetarkan seluruh tubuh kita untuk bergerak. Bergerak kemana? Menunaikan dan melaksanakan seluruh taujih arahan Allah Subhanahu wa taala dari kitabullah ini dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh gurunda kita Al Ustaz Najmi, jazahullahu khairal jazah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, begitulah orang-orang yang beriman. Sekali lagi, orang-orang yang dijaga oleh Allah dengan keimanan, yang dilanjut dengan Allah jaga kita dengan ketakwaan. Allah memelihara kita aura untuk senantiasa ya hanin menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya.
Dan itu pun sekali lagi adalah bagian dari penjagaan Allah. Allah menjaga kamu itu asa dengan apa? Dengan takwa. Ya, Allah jaga kamu dengan apa? Dengan kemampuan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, akram. Itulah Allah. Ya, sampai akhirnya Allah menjaga kita saat nanti diwafatkan olehnya melalui malakul maut. Malaikat yang wafat dan malaikat pencabut nyawa kita atau malaikat kematian. Ya, Allah jaga kita semuanya dengan la ilaha illallah alias diwafatkan dalam keadaan muslim. Ada seseorang yang akan dicabut nyawanya di hadapan Nabiullah Sulaiman. Ya, malakal maut menjelma menjadi seseorang yang kelihatan indah banget. Terus saja menatap dan melihat orang tersebut. Sehingga orang itu merasa terganggu, kata dia. Wahai Nabiullah Sulaiman, tolong kirimkan. Kirimkan apa? Kirimkan angin yang mengantarkan aku ke wilayah India sana. Jadi rupanya di zaman itu juga sudah tahu ada kawasan India. Ya, nah akhirnya oleh Nabi Allah Sulaiman dikabulkan. Dikirimkanlah angin dan membawa orang tersebut ke wilayah India dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Sesampai di India ternyata orang tadi sudah ada di depannya. Loh kok kamu sudah ada di sini? Iya, kata dia. Aku adalah malakul maut. Aku tadi mengintip kamu dan mengikuti kamu bersama Nabiullah Sulaiman. Tapi aku disuruh nyambut nyawa kamu itu di wilayah India, bukan di sana. Maka aku tungguin. Ternyata kamu sekarang pergi ke India, maka disinilah aku akan cabut nyawamu. Ya, makanya kata Allah, jiwa kita tidak pernah tahu bi ayyi ardin tamut. Di negeri manakah kamu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdul Aziz, apakah di Al-Qudwah, ataukah di rumah, ataukah di jalan, kita nggak pernah tahu. Semuanya akan diwafatkan Allah Azza wa Jalla, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, dan mengingat kematian selalu saya sampaikan bagian dari kecerdasan. Cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencerdaskan kita itu adalah dengan mengingat kematian. Saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, salawatnya mana? Ya, perbanyak salawat anak-anakku sekalian. Ya, Allah mudahkan segalanya. Bapak Ibu yang berbahagia, perbanyak salawat sedang ngaji ini yuk. Mulutnya jangan diam bersolawat terus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Atau salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca pada saat tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang belakangan saya sedang pelajari. Mohon maaf, memang sekian puluh tahun saya kurang sekali bersolawat. Ya, salawat itu ya hanya pada saat ma'thurat pagi itu kalau baca ma'thurat, tambah lagi dengan kalau lagi tahiyat, udah. Di luar itu gak pernah sholawat. Ayo sekarang anak-anakku sekalian, Ustaz, ya ajak kalian membiasakan diri bersalawat dan istighfar. Ya, terutama sekali lagi apa dari sholawat dan beristighfarnya ayo diperbanyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dimanapun kamu berada, Fatih baca tuh sholawat. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kamu lagi belajar dengan guru, mulutmu terus bersolawat. Kamu sedang mencatat
Ya, mulutmu bersolawat, kamu sedang mengisi soal, mulutmu tetap bersolawat. Maka Allah akan mudahkan fadli insya Allah segalanya. Nah, masyarakat muslimin, rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya, saya ulang kembali, ya Rasulullah, ayyul mu'minin akiyas. Wa man akiyasul mu'minina, siapakah orang paling cerdas dari kalangan orang-orang beriman? Ya, baiti orang beriman itu dengan keimanannya saja sudah cerdas itu. Ini orang cerdas dari kalangan orang cerdas, bukan cerdas dari orang bodoh. Ini orang cerdas dari kalangan yang cerdas. Siapakah? Kata Nabi SAW, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Orang yang paling banyak mengingat kematian. Coba kita sedikit renungkan. Apa hubungan kematian dengan kecerdasan? Kematian tentu saja bukan sekedar kita melepaskan nyawa. Selesai sudah. Bagi seorang mukmin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dalam surah apa itu? Dalam surah Astaghfirullahaladzim. Dalam surah Waqiah misalkan. Kematian itu membuat seseorang berpikir. Kenapa bagi seorang muslim kematian itu bukan akhir segalanya. Justru merupakan pintu gerbang yang pertama kali memasuki kehidupan yang jauh lebih dahsyat, lebih hebat, lebih abadi itu Fat. Gozia. Kematian bukan sekedar akhir dari kehidupan dunia. Bagi seorang mukmin itu kematian justru merupakan gerbang memasuki kehidupan yang lebih pasti dan abadi. Ailan. Apa? Hah? Kematian itu gerbang. Pintu kamu masuk ke suatu alam yang jauh lebih dahsyat Yazid. Dan lebih hebat. Lebih abadi. Ini selalu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wahai segenap manusia. Akhirat itu Bapak Ibu sekalian jauh lebih baik dan lebih utama. Khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Tidak bisa kita berspekulasi. Jadi lebih dahsyat ketimbang dunia. Untuk urusan dunia saja, mulai bangun tidur sampai mau tidur kita harus mikir. Betul tidak, Aisyah? Harus apa? Harus mikir enggak kita? Harus berpikir atau tidak? Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, mau ngapain aja hari ini kalian kerjakan. Itu harus dengan perencanaan pemikiran. Apalagi untuk kehidupan yang jauh lebih abadi. Lebih dahsyat, lebih hebat. Maka seluruh tantangan tadi, seluruh gambaran kehidupan itu akan membuat kita semakin terus dipacu berpikir, berpikir, dan berpikir. Bayangkan bukan hanya sekedar saya bisa makan minum di dunia, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia. Kalau saya mau pergi kemanapun selalu ada dan disiapkan, duitnya ada, kendaraan ada. Cuman itu hidup di dunia. Tapi akhirat nggak begitu, Fat. Wah, akhirat itu jauh lebih dahsyat. Nggak bisa kita dengan cara seperti itu. Semuanya berpikir bagaimana saya bisa selamat daripada siksa dan neraka. Berpikir itu saja sudah menyita pemikiran dan waktu kita. Aina. Memikirkan sekedar buat selamat saja dari api neraka dan selamat dari siksa, selamat dari murka Allah. Itu aja salihah sudah menyita pikiran.
Yang kemarin Ustaz sampaikan, ya, pemandangannya, boro-boro kita memikirkan atau sekedar melihat aurat orang lain yang kemarin digambarkan bahwa Bapak Ibu sekalian yuhsyarun nasu khufatan uratan yaumal qiyamah. Di hari kiamat itu nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan urata. Hufatan tidak beralas kaki. Urata telanjang bulat. Gurla bahkan belum disunat sama sekali. Kata Aisyah, laki-laki perempuan ya Rasulullah, iya. Laki-laki dan perempuan bersama. Berbaris seperti itu dalam keadaan telanjang bulat. Tidak ada satu helai benang pun melekat pada tubuhnya. Oh, kata Aisyah, wa sawata. Buruk sekali ya Rasulullah pemandangan waktu itu. Ya Aisyah likulli mri'im minhum yawma idhin sya'nun yugni. Kata Rasulullah mengutip ayat Allah. Bagi setiap manusia. Likulli mri'in. Bagi setiap orang nanti. Baiti setiap orang kamilah setiap orang waktu itu sibuk dengan urusan dirinya masing-masing. Coba kamu bayangkan sesibuk di dunia kita masih ngeh. Tahu ngeh nggak? Hah? Tahu ngeh? Ya, masih peduli sama teman, sama orang di sekitar. Sesibuk apapun. Bayangkan nanti kesibukan kayak apa yang membuat kamu sudah tidak lagi berpikir siapapun yang ada di sekitarmu. Boro-boro mikirin ibunda, ayahanda, mikirin diri kamu selamat saja, kamu sedang terus habis waktumu untuk memikirkan itu. Illal muttaqina, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa oleh Allah sudah dijamin keamanannya, diamankan dari api neraka sehingga mereka sempat menoleh kiri kanan, ingin menyelamatkan orang di sekitarnya. Dia berpikir ibundaku di mana ya? Ayahandaku di mana ya? Semuanya orang bertakwa masih sempat memikirkan yang lain. Bapak Ibu sekalian, syi'tum am abaitum, saya sering sampaikan, suka tidak suka itu pasti terjadi. Bukan akan dan sekarang sudah terjadi. Para Nabiullah dan orang-orang terdahulu seperti Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta umatnya, bahkan ibunda dan ayahanda kita sedang mengalami itu semuanya hari ini. Detik ini juga. Maka waladun salihun yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Anak-anakku sekalian, coba angkat tangan. Siapa yang sudah wafat orang tua? Ada? Sudah wafat ibunya udah? Ada? Enggak ya? Alhamdulillah. Yang wafat ayahnya ada? Bayangkan oleh kalian. Ibunda kita sekarang, ibunda kita, ayahanda kita sedang mengalami apa yang saya ceritakan tadi. Apa itu nikmat kubur? Apa itu siksa kubur? Kalau nggak percaya, Bu Yenda duluan aja. Mau duluan? Eh? Nama masyarakat muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Sekali lagi kecuali iman dan amal saleh. Untuk kesekian kali ilmu apapun yang kau pelajari dahulukan yang ini Ilmu apapun harus bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang amat pedih ini. Ya, innalladzina amanu. Kita tutup surah ini dengan ayat yang ke-96 dan 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kita hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah kasihi kita dengan kitabnya Al-Quranul Karim. Allah bimbing kita untuk senantiasa mengenal agamanya. Maliki Yaumiddin, agama, dan sekaligus Allah bimbing untuk mempersiapkan pembalasan yang begitu dahsyat nanti di hari kiamat. Bersyukur pada Allah atas rahmatnya dalam bentuk ibadah kepadanya. Enggak cuman beribadah, kita ditolong oleh Allah, dibantu. Kalau enggak dibantu enggak bisa ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentuk pertolongan Allah yang paling signifikan dan menentukan kita adalah petunjuknya aura. Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk bagaimana cara kita beribadah, terutama bagaimana cara kita mengesahkan Allah, bagaimana cara saya berzikir, bagaimana cara kita membaca kitabullah Al-Quran, memahami dan mentadabburkannya. Semuanya kita butuhkan dalam satu kata, yaitu petunjuknya. As-siratal mustaqim. Petunjuk yang mengantarkan kita kepada sebuah perjalanan yang mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar jalan biasa, itu syifa. Yang kita cari dalam hidup ini adalah petunjuk yang mengantarkan kita pada Allah Azza wa Jalla. Al-mustaqim, lurus, yang bisa menyampaikan ke Allah. Maka diperlukan petunjuk itu yang istiqamah atau dengan keistiqomahan. Mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah syukur kita pada Allah. Setiap waktu kita membaca Alhamdulillah, baik lengkap satu surah atau sekedar kita ucapkan dalam konteks syukur, Alhamdulillah ya Allah, terutama atas keimanan. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah. Kita bersyukur bisa beriman pada Allah. Kalau bukan kehendaknya, pastikan tak mungkin kita bisa beriman. Wa amilus solihati, dan yang kedua kita bersyukur bisa beramal soleh. Amal soleh itu tidak lain adalah takwa. Bagaimana cara kita mengukur kesalehan amal? Gampang sekali, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah yang disebut amal saleh. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allahu Akbar. Perhatikan anak-anakku sekalian. Coba, kalian sudah hafal kan? Halo, semuanya sudah hafal? Hah? Surah Maryam ini semuanya sudah hafal? Coba angkat Belum, Ustaz. tangannya, sudah hafal semua? Alhamdulillah ya, semuanya sudah hafal. Aina sudah hafal? Ya, Ustaz tidak ingin kamu hanya sekedar menghafal kata-kata. Coba hafal kalimat ini. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Masya Allah. Allah akan jadikan untuk mereka yang beriman dan beramal soleh tadi apa, Bapak Ibu sekalian? Siapa yang menjadikannya? Ar-Rahman. Allah yang Maha Kasih. Apa yang dijadikan? Wuda. Wuda artinya mahabbatan, cinta. Subhanallah. Kania, apa arti wuda? Cinta. Bayangkan Allah ciptakan, Allah jadikan untuk mereka itu cinta. Subhanallah. Dengan cinta inilah kita bisa pertama mencintai Allah, mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam mencintai Al-Quran, mencintai As-Sunnah, mencintai orang-orang beriman, mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak-anak, mencintai seluruh keturunan, mencintai teman sahabat seperjuangan dalam pembelajaran para santri, mencintai saudara-saudara kita, Masya Allah. Lihat, Allah tidak menyebut saya ja'alulahumur rahmanu wudda itu nanti di hari kiamat. Ayat ini menunjukkan aura. Kalau kamu benar-benar ingin mendapatkan cinta dan Allah kasih cinta, maka berimanlah dan beramal salehlah sungguh-sungguh. Ini kalau mau dijabarkan lebih jauh kalimat wudda ini. Dan bagaimana Allah menjadikan kepada mereka itu seluruh rahmatnya itu merupakan sarana membangun cinta. Sekali lagi tadi cinta bisa dibangun melalui apa, Raihan? Iman dan amal saleh. Lihat. Innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ngomong-ngomong bisa dibalik nggak kan nih? Kalau hari ini saya kurang mencintai bunda, kurang cinta pada Quran, kurang cinta pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira Fadli kenapa tuh? Eh, dari rumus ini aja. Kalau ternyata Allah tidak menjadikan buat mereka itu cinta atau kurang mencintai, kenapa? Pastikan mereka kurang beriman dan beramal saleh. Bisa difahami? Ini rumus kehidupan. Gambaran sebab akibat yang sangat jelas sekali. Sebabnya adalah iman dan amal saleh. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya apa? Allah jadikan untuk mereka cinta. Jadi kalau saat ini perhatikan coba deh. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Kita lihat bagaimana hari ini. Siapa saja mereka yang mencintai saudara-saudara kita di Gaza. Masih ada iman dalam hatinya. Walaupun ada yang belum sampai menyatakan masuk Islam. Tapi secara umum imannya sudah ada. Cuman perlu diperbaiki saja. Tapi kalau orang-orang yang beriman, otomatis. Coba perhatikan orang-orang. Sekarang perhatikan ada dua negara yang paling bertanggung jawab terhadap nasib umat Islam di Gaza. Atau penduduk Gaza secara keseluruhan, Muslim maupun non-Muslim. Pertama adalah Israel. Israel yang membuat blokade sudah tidak kurang dari 20 bulan lamanya. Penduduk Gaza diboikot dan tidak boleh masuk makanan minuman. Dibiarkan mati kelaparan. Dan sekarang yang mendukung itu tidak bisa kita tutup mata adalah Mesir. Ustaz sudah sampaikan kemarin. Kenapa? Saudara-saudara kita yang melakukan Global March to Gaza untuk membuka blokade makanan minuman tadi yang diblokade itu umat Islam dari dunia. Bahkan orang-orang yang tadi saya katakan bukan hanya Muslim, non-Muslim pun bergerak dari berbagai negara. Tidak kurang dari 50 negara hari ini Bapak Ibu sekalian. Berdatangan ke Mesir untuk menyeberangi namanya Rafah. Dan itu tidak dekat dari
gerbang Mesir ke Rafah itu tidak kurang dari 50 kilometer. Orang tua, anak-anak yang ikut dalam Global March ini, perjalanan global, perjalanan internasional menuju Gaza, rencananya akan berjalan kurang lebih 50 kilometer. Tapi apa yang terjadi hari ini? Pemerintahan Mesir justru menangkapi mereka. Ditangkapi para aktivis itu satu persatu. Kemudian dideportasi, dikembalikan ke negara mereka. Allahumma alaika bisisi, ya Allah. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara mengatasi As-Sisi, presiden Mesir. Dan yang amat disayangkan kalau penduduk Mesir juga terdiam. Entah apa yang ditakutkan. Padahal kematian itu sama sekali lagi. Kematian itu tidak bisa diundang ataupun tidak bisa ditangguhkan. Ya, namanya kematian. Di depan seorang militer kalau belum mati, tidak akan mati. Ditembak kayak apa juga tidak akan mati dia. Kita di Indonesia hanya bisa berdoa. Alhamdulillah beberapa delegasi sudah berangkat. Di antaranya Mbak Saskia ya. Saskia Meka bersama suaminya. Dan ada sekitar 10 orang yang sudah berangkat. Paling tidak mewakili Indonesia. Di Global March. Saya tidak bisa berangkat. Ya, permintaan salah seorang guru. Ya, meminta agar pemerintah Indonesia menyiapkan kapal laut untuk kita bersama bergabung ke sana. Ini masalah kemanusiaan. Lihat, aina wudda, di mana cinta? Nggak ada. Orang-orang yang mencintai Gaza hanyalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Saya katakan tadi, bagaimana Ustaz dengan yang non-muslim? Ya, mereka masih punya iman. Walaupun keimanan mereka harus diperbaiki. Ditauhidkan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran pun disebutkan la tajidanna aktsaran nasi adawatan lilladzina amanul alladzina asyraku, yang paling banyak memusuhi orang beriman itu adalah orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Sedangkan ahlul kitab dari kalangan Nasrani masih banyak yang sangat-sangat simpati terhadap nasib umat Islam. Dzalika bi'anna lahum dzalika bi'annahum kesisin. Ada di antara mereka ada bi'anna minhum kesisin. Ada para pendeta yang masih punya keimanan. Sekalipun harus betul-betul diperbaiki keimanan itu. Bisa difahami anak-anakku sekalian, ayat ini luar biasa, Masya Allah ya Rabb. Innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Ar-Rahman akan menjadikan untuk mereka itu adalah cinta. Subhanallah. Jadi surah Maryam itu ditutup dengan ayat tentang cinta. Ya, semuanya akan terasa jauh lebih ringan. Maryam alaihissalam ketika menjalani hamil tanpa seorang suami yang menyentuhnya. Di sekitarnya berbagai macam fitnah merajalela memfitnah beliau sebagai seorang pezina. Sekali lagi hanya cinta yang membuat Maryam alaihissalam bertahan dengan takdir dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jelas Azka? Ya, Ustaz contohkan. Ya, bagaimana kekuatan cinta. Kemarin sudah disebutkan ada seseorang yang makhmura. Orang yang suka mabuk.
Ya, ada seseorang sahabat suka mabok didatangkan pada Nabi maka diderak dia. Masih lagi melakukan diderak lagi terus sampai para sahabat melaknat beliau. Nabi marah. La tal'anuhum. Kata Nabi kalian jangan caci dia. Wallahi kata Rasulullah demi Allah aku tahu bahwa dia begitu mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu. Orang mencintai Allah Rasul kadang-kadang masih bermaksiat. Mungkin saja. Tapi hatinya tetap untuk Allah dan Rasul. Begitulah cara Allah menjelaskan tentang manusia. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Ya, itu di antaranya. Seorang sahabat yang terbiasa membaca surah Al-Ikhlas, terutama pada waktu sholat selalu saja membaca suratul Ikhlas. Makmum yang di belakangnya terganggu. Kenapa kau tidak baca surah Al-Ikhlas atau surah yang lainnya? Dia tetap saja. Dan kasus itu Fadli bukan satu orang. Banyak. Ada seorang sahabat dilaporkan selalu saja membaca suratul Ikhlas. Kata Nabi kepada para sahabatnya itu, tanyakan, kenapa dia selalu membaca suratul Ikhlas? Maka mereka bertanya pada orang tersebut, pada imam yang selalu baca suratul Ikhlas itu, kata dia, ya Rasulullah, dalam surah itu ada nama Allah teragung dan aku mencintainya. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbuka ilaiha adkhalaqal jannah. Cinta kamu kepada surah itulah yang akan mengantarmu ke dalam surga. Anak-anakku sekalian, ini adalah nilai. Nilai-nilai yang kita semuanya tadi sudah saya sampaikan bekal yang paling-paling efektif nanti setelah kematian. Ya, maka kecerdasan yang kedua ada wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Orang cerdas tadi yang pertama adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Terus yang kedua yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Begitu Salihah. Atalah. Ya. Apa tadi? Orang cerdas itu yang pertama orang yang banyak mengingat kematian. Yang kedua, yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, saya muliakan, saya hormati, hafizakumullah. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Lalu kata Allah, hanyalah kami mudahkan dengan lisanmu. Ya, cinta yang begitu luar biasa tadi itulah yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mudahkan lisannya. Itu basyara bihil muttaqina untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Namanya hidup ini Ainul. Namanya hidup di dunia ada batas. Apa batasnya? Ainul. Batas hidup di dunia apa? Kematian. Ya. Kalau akhirat ada batas nggak? Nggak ada batas. Sudah nggak ada kematian. Silakan pertimbangkan wahai anak-anakku sekalian. Fadli pertimbangkan. Kamu mau cari hidup yang semuanya ada batasnya, yaitu dunia. Senang ada batasnya, bingung ada batasnya, miskin ada batasnya. Batasnya adalah kematian. Kalaupun menderita paling sampai mati. Betul tidak?
Mati itu di usia mau 70 tahun, 80 tahun, dia tetap ada batasnya. Fatir. Kalaupun senang-senang, ya paling sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100. Sekarang belum ada yang sampai 200 tahun umurnya. Ya, paling 130. Ada yang sudah usianya sekarang masih ada yang 130-an tahun. Tapi itu udah jarang banget. Ya, paling lama segitu, senangnya cuma segitu, sedihnya segitu, menderita cuma segitu. Makanya Allahumma sabbirna ya Rabb. Yang kita butuhkan apa? As-sabru, kesabaran. Ya Allah, afriq alaina sabra. Amin. Afriq alaina sabra. Afriq alaina sabra. Afriq alaina sabra. Wa thabbit aqdamana. Wa sunna ala al-qawmil kafirin. Sallu ala nabi. Ya Allah, sabarkan hati ini. Anugerahi pada kami, ya Allah, as-sabru, kesabaran. Karena cuma itu yang bisa mengantisipasi waktu. Bersabar entah berapa detik kehidupan saya. Entah berapa jam, entah berapa hari, entah berapa minggu, entah berapa bulan lagi. Kita nggak pernah tahu. Tetapi yang terpenting sekali lagi apa Salihah tadi? Isti'dad. Apa? Apa isti'dad itu? Persiapan. Yang penting persiapan, terus persiapan. Ya, jadi itu yang terpenting. Ilmu terbaik itu ilmu tentang persiapan hidup, Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun hafal sekian ratus, sekian ribu rumus, termasuk kalian hafal Al-Quranul Karim, kalau tidak membuat kamu bersiap-siap menuju kehidupan yang lebih abadi, semuanya akan sirna dan sia-sia. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Dan kau peringatkan dengan ya, dengan wahyu ini, dengan Quran ini, kauman luda, suatu kaum yang luda, yang sangat-sangat keras permusuhannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi manusia secara keseluruhan cuma terbagi dua, yang cinta Rasul atau yang benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mau ngambil yang mana? Wa kam ahlakna qablahum. Dan betapa banyak atau betapa sering kami binasakan sebelum mereka. Mengkornin suatu waktu. Mengkornin suatu generasi. Atau suatu abad tertentu. Kornun. Hal tuhissu minhum min ahadid. Au tasma'u lahum rikza. Apakah kau temukan, ahassa yuhissu itu kau rasakan ya. Yang artinya kau lihat, kau temukan, dan kau ketahui. Karena bahasa ahassa yuhissu itu bagian daripada kemampuan indera kita. Merasakan. Ahassa itu kayak gini nih. Ya, terasa disentuh umpamanya. Itu ahassa. Apakah kau rasakan dari mereka min ahadin, satu orang saja? Apa yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya Nabi sangat tahu persis ahasa di situ. Nabi mengalami persis bagaimana yang terjadi pada orang lain, yang terjadi pada umatnya, yang terjadi pada
manusia di zamannya. Nabi benar-benar merasakan. Jadi anak-anakku sekalian di sini bayangkan oleh kalian Nabi itu nggak cuman tahu tapi benar-benar ikut merasakan. Kalau bahasa ahasa itu kalau bahasa apa? Immerse itu apa? Benar-benar merasakan. Contoh gini Raihan, kalau kamu ingin tahu bagaimana menjadi seorang pemulung, jangan dilihatin pemulung itu. Coba kamu jadi seorang pemulung. Kayak kemarin kalian itu merasakan dagang. Selama ini kamu cuman kamu cuman beli kan, beli enak aja. Tapi ternyata pada saat dagang itu nggak gampang. Itu namanya immerse. Kamu merasakan langsung. Ihsas, yuhis, langsung merasakan dan terlibat. Ternyata dagang itu susah juga ya. Teriak-teriak begitu ya. Apa kemarin? Nah, minum-minum bu minum. Apa itunya? Produknya? Melon bu melon. Ya, ternyata pengen dapat satu orang saja yang beli susah banget. Ah, di situ namanya ihsas. Yuhis, kamu merasakan betul. Maaf ya, kamu sekarang enak aja dapat duit dari bapak ibu. Kirimin sekian, kalau kurang ngambek. Siapa yang suka ngambek? Aura ya. Hah? Ya, kalau kurang kirimannya ngambek. Kamu tahu nggak betapa kamu kemarin mencari duit 5.000 rupiah saja betapa sulit. Nah, kalau kamu sudah biasa merasakan seperti itu, salihah, maka kamu akan paham, mengerti dan sadar siapa orang tua kamu yang selalu, terutama seorang ayah banting tulang. Jungkir balik, ya masih mending jungkir balik. Kalau jungkir saja gimana? Nyungsep. Ah, jadi kalian paham sekarang. Itulah pentingnya tuhis. Jadi Nabi itu merasakan betul penderitaan waktu itu siapapun. Maka Nabi benar-benar serius menyelamatkan mereka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Au tasma'u lahum rikza, atau kau dengar untuk mereka rikza, suatu suara yang kadang-kadang suara itu nggak bisa difahami. Kenapa tidak bisa difahami? Karena suara itu suara yang begitu menunjukkan keluhan hidup. Al-ma'na al-ijmali yakhtimullahu azza wa jalla surah. Allah menutup surah ini bibayani ma'a'addahu li'ibadihil mu'minina, dengan apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Fayaqulu innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu mahabbatan fi qulubi ibadihi. Perhatikan kalimatnya, sungguh orang-orang beriman dan beramal saleh Allah jadikan untuk mereka, atau Ar-Rahman jadikan buat mereka itu cinta dalam hati hamba-hambanya. Kalau bicara cinta tadi anak-anakku sekalian tidak lepas dari mencintai dan dicintai. Paham tuh? Karena misalkan seorang mukmin penuh cinta mencintai orang, maka dia pun diterima oleh orang lain sehingga dicintainya. Yang tertinggi aura dicintai Allah. Ketika dicintai Allah, maka Allah umumkan kepada seluruh penduduk bumi, bahkan penduduk langit, bahwa Allah mencintai aura.
Amin. Allah mencintai Abdul Aziz Rantis. Ya Allah mencintai kita yang ada di tempat ini semuanya. Yang di TikTok maupun yang di Zoom serta yang di YouTube. Allah cintai kalian. Allah umumkan kepada seluruh penduduk langit. Nanti penduduk langit mengumumkan kepada seluruh penduduk dunia sehingga seluruhnya bisa menerima kita. Alam pun menerima indahnya orang-orang beriman dan bertakwa itu. Alam yang mana? Lihat. Tumbuhan senang dengan kita. Pepohonan senang dengan kita. Bebatuan pun senang dengan kita. Gunung-gunung menerima kehadiran orang-orang beriman dan beramal saleh. Paham tuh? Itulah cinta. Kalau Allah sudah jadikan cinta, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan segalanya. Bahkan kita pun syifa diterima oleh banyak orang. Allahu akbar walillahil hamd. ثم يبين الحكمة التي من أجلها يسر القرآن. Sesudah itu Allah jelaskan pada ayat berikutnya al-hikmah, kebijaksanaan Allah allati min ajliha, yang demi kebijaksanaan Allah, Allah yang maha bijak itulah Allah mudahkan Al-Quran. Tidak ada yang susah dari Quran. Fayaqulu, maka Allah berfirman, fa innama yassarna hadzal qur'ana bilisanikal arabiyyi ya Muhammad. Hanyalah kami mudahkan, kata Allah, Al-Quran dengan lisanmu yang berbahasa Arab itu, hai Muhammad. Dan pastikan Allah pilihkan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Karena dengan bahasa Arab, maka Al-Quran bisa benar-benar dimudahkan oleh Allah SWT. Perhatikan. Itulah kenapa Ustadz pengen kalian itu kuasai bahasa Arab. Ya, salihah. Ya, syaratnya lanjut di sini salihah. Ya, karena kalau tidak lanjut ya kamu tidak ikut kursus nanti. Bahasa Arab nanti insya Allah mulai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ustaz ingin kalian menguasai bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran kamilah. Kamu urusan nanti mau jadi ilmuwan atau mau menjadi, aku mah nggak penting bahasa Arab karena aku pengen jadi ilmuwan. Salah. Bahasa Arab itu bukan hanya untuk mempelajari Al-Quran saja, tapi juga untuk membuka ilmu pengetahuan. Kamu tahu, manuskrip, hasil tulisan tangan asli hari ini masih banyak, melimpah. Yang diterjemahkan dalam bahasa Arab saja sudah banyak. Dalam dunia kedokteran, At-Tibbun Nabawi, kedokteran kenabian. Atau yang biasa kita kenal dari siapa? Ibnu Sina dengan Qanun At-Tibb, undang-undang kedokteran. Bahasanya kanun. Kanun itu undang-undang. Bagaimana ya siapa? Ibnu Sina menyusun ilmu kedokteran itu dalam bentuk sebuah undang-undang. Itu dahsyat luar biasa. Qanun Atib. Jadi berbagai macam aturan, ya, aturan-aturan semuanya ada di dalam buku tersebut. Aturan kedokteran. Ya, aturan misalkan mencampur antara jenis makanan ini dengan makanan itu, nutrisi segala macam itu ada di dalam buku tersebut. Yang jelas saya pun kalau baca Qanun Atib langsung, itu mungkin hanya 50% yang Ustaz paham. 50% yang nggak paham. Kenapa? Karena istilahnya istilah kedokteran sama istilah-istilah farmasi dan lain sebagainya. Contoh jenis-jenis tumbuhan, di situ disebutkan luar biasa. Dan buku itu
pernah dan sampai hari ini masih menjadi salah satu pegangan kedokteran di dunia. Berbagai negara, kedokterannya itu menggunakan kitab Qanun At-Tib. Tapi sekarang karena sudah diterjemah, maka mereka baca terjemahan. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Anak-anakku sekalian, itulah kebijaksanaan ketika Allah memudahkan Rasulnya menjelaskan dengan bahasa Arab. Jadi sekali lagi memang bahasa Arab itu bahasa yang terbaik. Kamu tahu enggak? Atau pernah Ustaz saya sampaikan? Berapa jumlah kosakata bahasa Arab? Hah? Berapa juta? Sampai 12 juta. Bahasa Inggris paling banyak hanya 1 juta atau 2 juta. Bayangkan 2 juta ke 12 juta. Bahasa yang lain, Yunani dan lain sebagainya, itu enggak lebih dari 1 atau 2 juta. Bahkan kalau melihat di internet atau di Google, itu coba lihat kalian di Google tuh. Jumlah kosakata bahasa. Bahasa Arab berapa, bahasa Inggris berapa, itu ada semuanya. Coba cek. Nah, Allah pilihkan bahasa Arab sebagai bahasa yang memang begitu kaya, begitu bervariasi, sehingga bahasa Arab adalah bahasa yang paling bisa memudahkan Al-Quran. Kan kesulitan itu muncul ketika kamu memang tidak punya kata-kata. Betul tidak? Kamu nggak ngerti misalkan, nggak paham kata-katanya apa, jadi susah. Tapi pada saat kamu tahu setiap kata-kata itu mudah. Dan bahasa Arab selalu ada kata-katanya. Sehingga cenderung mudah. Bianna lahumul jannah, lebih jauh. Untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang bertakwa buat untuk mereka adalah surga di akhirat. Wal karamata fid dunya, kemuliaan di dunia. Wa tukhawwifu bihil mukadzibin. Namun kau takuti atau kau takut-takuti orang-orang yang mendustakan. Syadidil khusumati, yang sangat-sangat keras permusuhannya kepada Nabi. Apa? Bil batili, dengan kebatilan. Thumma yakhtimu bibayani sunnatihi fil zalimin. Kemudian Allah tutup surah ini dengan penjelasan sunnah Allah terkait orang-orang zalim. Kebiasaan yang Allah tetapkan buat orang zalim apa? Fayaqul, maka Allah berfirman, wa ahlakna katsiran minal umamis sabiqah, dan kami binasakan banyak kaum sebelum kalian, qabla kufarim Quraisy, sebelum kufar Quraisy, bisababi kufrihim, disebabkan kekufuran mereka kepada Allah, wa takdzibihim, dan pendustaan mereka kepada para rasulnya. Fahal tara minhum ahad, apakah kau lihat di antara mereka satu orang saja? Au tasma'u, atau kedengar untuk mereka sautan khafiyya, suara yang lirih, suara yang lembut, suara yang tidak terdengar. Kalla, ternyata tidak. Faqad halaku, mereka sudah dibinasakan. Fakadzalikal kuffar, begitu halnya orang-orang kafir dari kaum Muhammad, nuhlikuhum, kami binasakan mereka, kama ahlakna man qablahum, sebagaimana kami telah binasakan orang sebelum mereka, illam yubadiru bitaubah, sepanjang mereka tidak buru-buru untuk bertaubat. Namun saat mereka bertobat, maka Allah tutup kesalahan itu dan Allah jadikan mereka orang-orang terhormat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas bimbingan tadabbur pada kesempatan pagi hari ini. Cek. Dipersilakan bagi Bapak Ibu atau para santri yang ingin berkontribusi, bertanya, memperkaya kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilakan.
Silakan kalau ada yang bertanya, berkontribusi. Di TikTok barangkali ada yang mau berkontribusi, mangga silakan. Baik Pak Eceng, kalau tidak ada ditutup insya Allah. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Santri yang berbahagia, kalau tidak ada yang ingin bertanya ataupun berkontribusi pada kesempatan pagi hari ini, mungkin kita cukupkan insya Allah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita akhiri, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Asr bersama-sama. أعوذ A'udzu بالله billahi من minasyaitonir rajim. الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita baca istighfar 3 kali. استغفر الله. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. آمين Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Wa آمين يا matti'na bi رب. asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا آمين يا ولا رب. تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين يا رب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر آمين يا أعداءك رب. أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين المستضعفين في فلسطين وخاصة في غزة وفي كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah wa jaza kepada guru kita, kepada para narasumber, kontributor, dan juga hadirin yang telah berkesempatan hadir pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah keberkahannya, dijaga kesehatannya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Naktafi bihadzal qadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ustaz. Terima kasih semua. Dari mana?